Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Juniana Apandi dari kelas B3 2019 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung pecahan menggunakan alat peraga. Untuk alat peraganya yaitu yang pertama ada kertas lipat atau kertas warna. Terus ada pensil atau spidol, lem, dan yang terakhir itu gunting. Nah, sebelum kita mempraktekannya, kita terlebih dahulu akan mengetahui apa itu pecahan. Pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B. Sebuah pecahan mempunyai dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut, yang penulisannya dipisahkan oleh garis lurus dan bukan miring. Contoh 2/3. Jenis-jenis pecahan terbagi menjadi 6, yaitu 1. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Contoh 1/2, 4/5. Yang kedua, pecahan murni adalah pecahan dengan pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat serta pembilangnya kurang atau lebih kecil dari penyebut. Contoh 2/5, 7/9. Yang ketiga, pecahan campuran. Menurut Mariani 2010, pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan murni. Contoh 2, 1/3. Yang keempat, pecahan desimal. Pecahan dengan menyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya dan ditulis dengan koma. Contoh 0,4, 0,25. Yang kelima itu persen. Adalah pecahan dengan penyebut 100 dan dilambangkan dengan persen. Contoh 20/100 sama dengan 20%. Yang keenam itu permil. Pecahan dengan penyebut 1000 dan dilambangkan dengan permil. Contoh 350/1000 sama dengan 350 permil. Yang pertama, kita akan membandingkan pecahan manakah yang lebih besar. Nah, di sini ada dua kertas lipat. Yang satu yang warna orange, kita lipat menjadi 2 lipatan. Menjadi 2 lipatan seperti ini. Dan yang kuning kita bagi menjadi 4 lipatan atau 4 bagian. Seperti ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa perbandingan antara 1/2 dengan 1/4 itu lebih besar 1/2. Oke, untuk selanjutnya kita akan mulai ke contoh soal. Yang pertama ada soal penjumlahan dengan penyebut yang sama. Contoh soalnya adalah 1/4 ditambah 1/4. Nah, di sini kita menggunakan dua kertas lipat. Kita melipat dua kertas lipat ini dengan bagian yang sama, yaitu 1/4 atau menjadi satu kertas lipat itu menjadi 4 bagian seperti ini. Dan kita arsir satu pada bagian lipatannya ini. Nah, seperti ini diarsir. Kenapa diarsir satu? Karena 1/4. Nah, yang diarsir ini adalah sebagai pembilang, sedangkan 4-nya itu adalah 4 bagian dari lipatan ini, 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah penyebutnya, jadi 1/4. Dan kita lakukan hal yang sama pada kertas berikutnya. Kita arsir juga satu bagian di 4 lipatan ini. Nah, sudah, ini 1/4 ditambah 1/4. Nah, caranya kita menggunting salah satu
yang telah diarsir dari kertas lipat ini kita gunting yang sudah diarsirnya. Sudah digunting, lalu kita tempel pada kertas yang lain atau kertas yang 1/4 ini. Kita tempel menggunakan lem. Kita tempel pada lipatan yang kosong ya, pada bagian lipatan yang kosongnya. Nah, sudah ditempel. Nah, dari sini kita tahu bahwa 1/4 ditambah 1/4 itu menjadi 2/4. 2/4 dari mana? Nah, 2 itu sebagai pembilang, yaitu bagian lipatan yang diarsir, dan 4-nya itu sebagai penyebut, yaitu 4 bagian dari kertas ini. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 1/4 ditambah 1/4 itu menjadi 2/4. Masih dengan soal penjumlahan namun dengan penyebut yang berbeda. Nah, di sini contoh soalnya ada 1/2 ditambah 1/4. Kita membutuhkan 2 kertas lipat. Yang satu kita lipat menjadi 2 bagian. Lipat menjadi 2 bagian, lalu kita arsir salah satu bagian lipatannya. Kita arsir, dan kertas yang satunya lagi kita lipat menjadi 4 bagian. Kita arsir satu bagian. Nah, kita letakkan secara vertikal dan horizontal. Nah, untuk menyetarakannya, yang kita lipat kertas yang 1/2 ini menjadi 4 bagian. Jadilah 8 bagian. Lalu kita lakukan hal yang sama, atau kita lipat juga kertas lipat yang 1/4 ini, lipat menjadi 2 bagian. Nah, jadi sama seperti ini. Terus kita gunting, lalu kita gunting arsiran yang ada pada kertas 1/4 ini. Kita gunting, lalu kita tempelkan pada kertas lipat yang 1/2 tadi. Kita tempel. Nah, dari sini kita tahu bahwa 1/2 ditambah 1/4 itu menjadi 6/8, atau disetarakannya menjadi 6/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu untuk pembilang, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu untuk penyebut. Nah, contoh selanjutnya itu ada pengurangan. Nah, pengurangan dengan penyebut yang sama. Contoh soal, yaitu 4/5 dikurangi 1/5. Kita membutuhkan 2 kertas lipat. Yang kertas lipat yang satu kita bagi menjadi 5 bagian. Menjadi 1, 2, 3, 4, menjadi 5 bagian.
Nah, kita arsir sebanyak 4. Sebanyak 4. Nah, ini 4/5. Selanjutnya kita kurangi dengan 1/5. Berarti kita lipat menjadi 5 bagian juga. Menjadi 5 bagian. Lalu kita arsir 1 bagian. Nah, sudah 4/5 dikurangi 1/5, yaitu, nah, kita gunting arsiran yang ada di 1/5 ini. Lalu kita tempelkan pada kertas lipat yang 4/5. Nah, karena ini dikurangi, maka menempelnya itu di balik kertasnya atau si arsirannya itu di belakang. Nah, dan juga karena dikurangi, kita tempelkan pada arsiran, pada salah satu bagian arsiran ini secara terbalik. Nah, jadi pengurangan 4/5 dikurangi 1/5 itu menjadi 3/5. 1, 2, 3 itu untuk pembilang, dan 5, 1, 2, 3, 4, 5 itu untuk penyebut. Untuk contoh soal selanjutnya yaitu pengurangan campuran. Contoh soalnya ada 2 1/2 dikurangi 1 1/4. Nah, kita ambil kertas lipat lalu kita lipat menjadi 1/2 ya, jadi 2 bagian. Nah, 1/2. Kita ambil juga kita lipat menjadi 4 bagian. Kita arsir 1 bagian. Tadi contoh soalnya adalah 2 1/2. Nah, ini adalah 2 1/2 dikurangi 1 1/4. Nah, cara menguranginya, kita kurangi dulu yang 2 ini dikurangi 1 menjadi 1. Dan kita kurangi yang 1/2 dikurangi dengan 1/4. Kita setarakan dulu. Ini kita lipat menjadi 4 bagian. Nah, jadilah 8 bagian. Kita lakukan hal yang sama atau kita lipat juga, namun dengan arah yang berbeda dari sebelumnya. Nah, karena ini dikurangi, kita menggunting arsiran yang pada kertas lipat yang satu. Lalu kita tempel pada kertas lipat yang ini. Nah, kita tempelnya secara terbalik ya, karena ini pengurangan. Karena ini pengurangan, kita tempel secara terbalik di atas arsiran. Nah, jadi hasil dari 2 1/2 dikurangi 1 1/4 itu menjadi 1 2/8. 2 dari mana? 2 yang diarsir itu sebagai pembilang, dan
8 bagian dari kertas lipat ini. Ya, untuk contoh selanjutnya yaitu perkalian. Contohnya adalah 1/2 dikali 4. Nah, kita membutuhkan 4 kertas lipat. Nah, karena perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang, maka 1/2 kita buat menjadi 4. Kita lipat kertasnya menjadi 2 bagian. Kita arsir salah satu bagiannya. Lakukan hal yang sama pada kertas-kertas berikutnya. Lalu kita gunting setiap bagian yang diarsir pada lipatan kertas ini. Nah, setelah digunting, kita tempelkan seperti ini. Nah, 1/2 dikali 4 itu adalah 4/2. Nah, untuk 4-nya kita tuh ada 4, berarti 4 yang diarsir 1, 2, 3, 4 itu untuk pembilang, dan 2-nya yaitu untuk penyebut, yaitu 2 kotak atau 2 bagian. Oke, masih dengan contoh perkalian, yaitu contoh yang kedua, 5 dikali 1/4, berarti kita membutuhkan 5 kertas lipat. Dan kita lipat menjadi 1/4 sebanyak 5. Lipat. Lalu kita arsir satu bagian. Arsir lagi. Lalu kita gunting setiap arsiran dari masing-masing kertas lipat ini.
Lalu kita sejajarkan, kita jajarkan yang telah digunting, arsiran yang telah digunting tadi. Nah, hasil dari 5 dikali 1/4 itu adalah 5/4. 5, 1, 2, 3, 4, 5 itu bagian yang sudah diarsir, dan 4-nya yaitu 1, 2, 3, 4 itu belum diarsir. Nah, atau bisa disederhanakan menjadi 1/4. Untuk contoh soal selanjutnya yaitu pembagian. Soalnya 2 dibagi 1/2. Kita membutuhkan 2 kertas lipat. Kita lipat masing-masing menjadi 2 bagian. Nah, sudah. Masing-masing dari kertas lipat ini dibagi setengah. Lalu kita arsir. Nah, jadi seperti ini. Hasil dari 2 dibagi 1/2 itu adalah 4. 4 yaitu 1, 2, 3, 4. Contoh soal yang kedua yaitu 1/2 dibagi 1/4. Nah, kita membutuhkan satu saja kertas lipat. Kita lipat menjadi 2 bagian yang 1/2-nya. Lalu mengarsirnya. Dan kita lipat lagi untuk 1/4 dengan arah yang berbeda. Nah, kita arsir juga sama 2. Nah, hasil dari 1/2 dikali 1/4 itu adalah 4/2. 1, 2, 3, 4 untuk pembilang, dan 1, 2 itu untuk penyebutnya. Sekian dari saya mengenai operasi hitung pada pecahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.